Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas di hari ini. Tentunya kenapa saya selalu mengucapkan selamat pagi terlebih dahulu, biar semangatnya selalu di pagi hari. Ya. Untuk kali ini pada perkuliahan aspek hukum dalam bisnis ini, untuk sesi kali ini kita akan bahas terkait dengan sumber hukum bisnis. Nah, jadi kalian tentu ingin tahu sumber-sumbernya kan di sini. Nah, maka dari sini kita akan bahas bersama, kita akan diskusikan bersama supaya perkuliahan di kondisi pandemi COVID-19 ini tetap berjalan. Kalau misalnya tidak bisa melalui tidak bisa bertatap muka langsung, tapi kita bisa memberikan melalui media yang lebih canggih ya. Untuk saat-saat ini kan banyak sekali teknologi yang bisa digunakan. Apakah itu menggunakan YouTube, Zoom, terus aplikasi yang berbasis conference secara online. Di sini bagaimana kita bisa memberikan info atau memberikan materi-materi melalui media yang bisa diaplikasikan untuk saat-saat pandemi COVID-19. Nah, sekali lagi itu tentu saya selalu menyarankan selalu ikuti protokol kesehatan supaya kita semua bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Ya, mudah-mudahan kondisi-kondisi semacam ini tidak terulang di negeri kita, dan marilah kita bersama-sama berdoa semoga wabah ini tetap terhindar dari masalah kehidupan kita sehari-hari, khususnya untuk masyarakat secara umum, untuk masyarakat Indonesia. Ya, mudah-mudahan bisa beraktivitas ya seperti biasanya dan bisa menjalankan tugas masing-masing. Ya. Oke, langsung saja ke pembahasan pada kali ini, sumber-sumber hukum bisnis. Nah, kalau kemarin di pertemuan kemarin memang sedikit saya singgung, tentu kita ingin melanjutkan bagaimana mempelajari aspek hukum dalam bisnis ini, ya supaya di sini supaya mendapatkan gambaran-gambaran nanti yang bisa didapatkan. Jadi nanti harapan dari pertemuan ini nanti bisa ada diskusi ya. Nanti setelah ini bisa nanti melalui forum, melalui grup. Nah, ini nanti yang akan kita tampung, masukan-masukan, kritik supaya kita bisa lebih meningkatkan materi-materi yang mungkin kurang menarik ya, tapi di sini akan selalu saya sampaikan, di sini kita sama-sama belajar. Tidak ada yang membedakan apakah kita yang paling hebat, paling pintar, atau mungkin dari kalian yang paling hebat, atau tapi di sini mari kita semua belajar bersama-sama agar aturan-aturan nanti yang kurang pas nanti bisa kita koreksi bersama-sama. Karena kalau kita tidak koreksi dari sekarang, terus sampai kapan kita mau melakukan koreksi untuk perbaikan sistem hukum di Indonesia ini? Apalagi berkaitan dengan permasalahan hukum bisnis. Ya. Hukum adalah keseluruhan peraturan yang dibuat penguasa atau masyarakat dan negara sebagai alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi hukum ini ya memang dijadikan
sebagai alat penguasa ya, tidak dibuat penguasa ini sebagai alat untuk mencapai tujuan. Tujuannya apa? Kalau tujuannya untuk dalam bisnis ini tentunya untuk mengatur masalah kegiatan bisnis. Jadi kegiatan bisnis di Indonesia ini agar sesuai dengan jalur-jalur yang diatur oleh undang-undang. Jadi jangan sampai kegiatan bisnis ini selalu bertentangan dengan aturan-aturan. Kalau dalam kegiatan bisnis ini tidak diatur, ya ini akan lebih berbahaya lagi ke depannya ya untuk masalah kegiatan bisnis. Makanya di sini selalu di sini diatur di dalam undang-undang ini supaya kita semua harus mengikuti aturan yang berlaku di Indonesia. Nah, kalau kita di Indonesia ya berlakunya untuk kita berlakukan di Indonesia. Kalau kita di luar negeri dimanapun itu ada aturan-aturan tersendiri ya. Jadi kita bisa mengimplementasikan aturan yang berada di Indonesia ini. Nah, bagaimana aturan di Indonesia ini mengatur terkait dengan masalah-masalah bisnis? Ya. Unsur dari definisi tersebut yang pertama aturan tentang tingkah laku masyarakat. Nah, tingkah laku masyarakat kemudian dibuat oleh yang berwenang atau berwajib. Nah, aturan tentang tingkah laku masyarakat itu seperti apa? Ya kan? Terus dibuat oleh yang berwenang atau berwajib. Nah, yang berwenang dan berwajib itu siapa sebenarnya? Yang membuat aturan undang-undang di negara kita yang kita cintai ini. Kemudian barisan perintah atau larangan. Ya, berisi perintah atau larangan. Apakah aturan itu kalau misalnya tidak ada perintah dan ada larangan, nah kalau kita tidak bisa memfilter di situ, nah bagaimana itu bisa disebut sebuah aturan, ya kan? Kemudian bersifat memaksa, ya memang aturan untuk memaksa kita supaya kita bisa mematuhi aturan-aturan yang berlaku sebenarnya seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan dari sistematika hukum perdata, nah, dari hukum perdata dalam arti sempit itu hukum sama dengan hukum perdata saja, sama dengan hukum perdata luas dengan hukum dagang. Ya. Hukum perdata saja, hukum perdata luas, hukum dagang. Nah, itu untuk dalam arti sempit. Kalau dalam arti luas, nah ini dibedakan menjadi dua, hukum perdata dan hukum dagang. Nah, hukum dagang atau perdata khusus ini apa saja ya? Ya, termasuk ada hukum dagang umum, hukum pelayaran, hukum kepailitan. Kalau hukum perdata, tadi kan hukum dagang dan hukum perdata. Nah, hukum perdata itu sendiri ya hukum material atau hukum sipil. Kemudian hukum formal atau hukum acara perdata. Nah, jadi hukum material diantaranya hukum perorangan, kebudayaan, hukum perikatan, hukum pembuktian, dan daluarsa. Nah, kemudian setelah itu baru hukum formal atau hukum acara perdatanya. Jadi hukum acaranya nantinya. Itu secara sistematika hukum perdata. Oke. Ya. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan perseorangan yang satu dengan perseorangan yang lain dalam segala usahanya untuk memenuhi kebutuhan yang diselenggarakan sesuai hematnya sendiri. Nah, itu dari pengertian hukum perdata. Kemudian hukum perdata juga adalah
rangkaian peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum atau orang dan badan hukum. Nah, yang satu dengan subjek hukum lain, yang lain menitik beratkan pada kepentingan pribadi dari subjek hukum tersebut. Hukum perdata material, tadi kan secara sistematika kan tadi sudah saya jelaskan ya, ini kita akan jelaskan. Hukum perdata material, segala peraturan yang mengatur hubungan antara perorangan dalam masyarakat, dan kepentingannya dari tiap-tiap orang yang bersangkutan. Ya. Hukum perdata terdiri dari 4 kitab atau buku, ya, jadi dibagikan menjadi 4 kitab atau buku. Jadi yang buku pertama itu yang berkaitan dengan orang, memuat hukum tentang diri seseorang dan hukum kekeluargaan. Itu yang di buku pertama. Kemudian yang di buku kedua perihal benda, memuat kebendaan dan warisan. Jadi nanti kalau misalnya kalian ingin mempelajari masalah terkait dengan hukum perdata, ini nanti kita silakan nanti kalau yang punya buku hukum perdata, nanti silakan dicek ya. Kemudian yang buku ketiga perihal perikatan, ya, perihal perikatan, terus memuat hukum kekayaan yang mengenal hak dan kewajiban yang berlaku terhadap orang-orang atau pihak tertentu. Jadi perikatan atau melihat hak kekayaan yang mengenal hak dan kewajiban berlaku terhadap orang-orang atau pihak tertentu. Nah, tentunya dalam perikatan ini nanti juga ada pembahasan ya, nanti lebih spesifik lagi. Ya. Jadi di sini saya jelaskan secara umumnya saja dalam pembagian dari hukum perdata dari 4 buku tadi. Kemudian yang keempat, perihal pembuktian dan daluarsa. Memuat alat bukti dan akibat lewat waktu terhadap hukum. Jadi di dalam pembuktian atau daluarsa untuk memuat alat bukti ini tentunya di sini diatur waktunya juga ya. Bagaimana dalam pelaksanaan aturan ini, apakah ada batas waktu yang ditentukan ya untuk misalnya ada pembuktian atau apa ya untuk sebagai alat bukti. Ini batas-batas waktunya sampai kapan ya di sini? Di sini nanti silakan dipelajari yang di bagian 4. Hukum perdata formal. Hukum perdata formal adalah peraturan yang mengatur bagaimana cara melaksanakan, ya, mempertahankan dan memelihara hukum perdata material dalam praktek. Kalau tadi hukum perdata material ini kan segala peraturan yang mengatur hubungan antara perorangan dalam masyarakat dan kepentingannya dari tiap-tiap orang yang bersangkutan. Nah, sudah jelas ya, sini. Kemudian hukum acara perdata, cara-cara orang untuk mempertahankan hukum, ya, cara-cara orang untuk mempertahankan hukum, ya, hukum acara perdata, cara-cara orang untuk mempertahankan hukum perdata material dengan perantaran hakim atau pengadilan. Ini biasanya yang sudah mempunyai profesi atau apa nanti ini bisa memahami yang sebenarnya ya, bagaimana beracara sebenarnya ya untuk menangani permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan perdata ya. Ya, kemudian pluralisme hukum perdata. Nah, ini di pasal 163 ya kan, membagi penduduk menjadi beberapa golongan dalam hukum. Yang pertama, golongan Eropa terdiri 1, semua orang Belanda.
Kemudian yang kedua, semua orang Eropa tidak termasuk Belanda, semua orang Jepang. Ketiga, kemudian yang keempat, semua orang dari negara lain yang negaranya berasaskan sama dengan Belanda. Kemudian yang kelima, anak dari yang tersebut di atas yang lahir di Hindia Belanda. Dan yang kemudian di golongan yang kedua, golongan bumi putra atau berlaku hukum adat. Nah ini biasanya mungkin yang masih kental dalam hukum adat ini mungkin di beberapa daerah yang ada di Indonesia ini ya biasanya di Bali, masuk di Aceh ya masih berlaku ya. Kemudian di mungkin Jogja juga ya, Jogja yang mungkin di daerah-daerah kalian yang masih memberlakukan hukum adat ini ya ini termasuk di golongan yang kedua ini ya. Kemudian golongan yang ketiga, golongan timur asing. Nah, bukan golongan Eropa dan bumi putra. Jadi ya di antaranya yang pertama ada Tionghoa. Terus kemudian dua bukan Tionghoa. Nah ini yang Tionghoa ini berlaku yang di Tionghoa, bukan Tionghoa ini ya termasuk di golongan yang ketiga ini. Kalau pluralisme hukum perdata sesuai dengan pasal 163. Ya. Unifikasi hukum, apa sih unifikasi hukum itu? Nah, unifikasi hukum itu langkah penyeragaman hukum atau penyatuan suatu hukum untuk diberlakukan bagi seluruh bangsa di wilayah negara tertentu sebagai hukum nasional. Nah, kira-kira apa yang diunifikasi hukum di negara kita, di hukum nasional kita? Contohnya seperti apa, Dok? Ada contohnya misalnya ada undang-undang perbankan, terus undang-undang perkawinan, terus undang-undang misalnya korupsi, dan lain-lain ya. Kemudian tujuannya adalah menjamin, yang pertama menjamin kepastian berlakunya hukum bagi seluruh masyarakat karena hukum telah diseragamkan tanpa ada pembedaan suku, golongan, agama, dan lain sebagainya. Ya. Yang kemudian yang kedua dari tujuan unifikasi hukum ini memudahkan masyarakat dalam mengetahui dan mentaatinya. Ya. Nah, lalu kemudian apa sih yang dimaksud kodifikasi hukum? Mungkin pernah dengar masalah kodifikasi hukum ya. Setelah kodifikasi hukum. Ya, kira-kira mungkin ini ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan. Ya, kalau memang ada pertanyaan nanti kita bisa bahas di forum dulu ya nanti. Kalau masalah untuk bagaimana penyampaian ini nanti silakan disampaikan melalui komentar di bawah ya. Silakan memberikan masukan-masukan sekiranya kurang pas nanti. Kalau untuk masalah pembahasan diskusi nanti kita bahas di forum ya. Kemudian apa sih yang dimaksud kodifikasi hukum? Pengkitaban hukum atau penulisan hukum ke dalam suatu kitab undang-undang yang dilakukan resmi oleh pemerintah. Itu yang dimaksud kodifikasi hukum. Nah, contohnya kodifikasi hukum itu seperti apa contohnya? Ya termasuk ada hukum pidana menjadi KUHP, kemudian dikodifikasi dan diunifikasi. Ya. Kemudian hukum dagang menjadi KUHD, kemudian hukum perdata menjadi KUHPER, kemudian hukum acara pidana menjadi KUHAP, kan? Nah dari tujuan kodifikasi hukum ini yang pertama menjamin kepastian hukum karena telah tertulis dalam suatu kitab undang-undang. Kemudian yang kedua mempermudah masyarakat untuk memilihnya dan mempelajari. Kemudian tujuan berikutnya dapat mencegah yang pertama
kesimpang siuran pengertian pada hukum yang bersangkutan. Yang B berikutnya, berbagai kemungkinan penyelewengan dalam praktek. Kemudian yang selanjutnya ini yang perlu diperhatikan, masyarakat yang suka hukum lebih mudah mempelajari, supaya di sini semua yang masih buta dalam mempelajari buta hukum ini bisa belajar. Nah, makanya dengan penyampaian ini nanti bisa bermanfaat untuk semuanya. Jadi di sini bisa bisa bermanfaat tidak hanya untuk yang mendengarkan saja, tapi di kampus, tapi bisa bermanfaat untuk masyarakat secara umum ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat untuk semua. Harapan saya seperti itu ya. Nah, ini kita akan membahas masalah aspek hukum dalam bisnis. Tentunya yang perlu kita bahas tentu di sini terkait dengan manajemen ya. Apalagi yang berkegiatan bisnis ini kan bagaimana memanajemen bisnis ini dengan baik ya. Nah, dari manajemen ini adalah proses yang terdiri dari tindakan-tindakan planning, organizing, updating, dan controlling dalam rangka mencapai tujuan supaya sinkron aturan yang berlaku dalam manajemen kegiatan bisnis ini juga semua bisa mencapai tujuan yang maksimal. Itu yang diharapkan dengan adanya aturan-aturan yang berlaku di Indonesia. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan bisnis? Nah, apa yang dimaksud dengan bisnis? Nah, yang kemarin sudah saya singgungkan juga sudah ya, apa yang dimaksud dengan bisnis itu. Ya kalau misalnya masih lupa, nanti bisa mereview video yang sebelumnya yang sudah saya tayangkan di YouTube ya. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi bisnis. Biasanya kalau dalam organisasi bisnis ini kan banyak faktor-faktor yang mempengaruhi ya. Supaya apakah itu organisasi bisnis itu semakin baik atau semakin memburuk ya. Nah makanya di sini yang menjadi pengaruh yang sangat luar biasa ini ya berkaitan dengan sosial. Yang pertama sosial, kemudian ekonomi dan teknologi. Nah makanya dengan kondisi-kondisi COVID ini juga dipaksakan kita semua kan serba online semua ya, serba memakai online ya, semuanya serba online ya. Terus kemudian yang keempat etika. Nah, etika ini sangat penting dalam kegiatan bisnis. Jangan sampai dalam kegiatan bisnis ini melanggar aturan-aturan etika yang berlaku. Ya, bagaimana kita beretika bisnis yang baik? Nah, tentunya nanti kita akan bahas supaya nanti dalam kegiatan bisnis kalian juga bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan maksimal. Ya, makanya ini secara umum terlebih dahulu, jadi nanti kita akan sampaikan di materi selanjutnya ya. Kemudian politik dan hukum. Nah, ini yang sangat mempengaruhi, yang sangat luar biasa ya. Nah, business law atau best right atau hukum bisnis adalah keseluruhan dan peraturan hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis, mengatur hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian maupun perikatan yang terjadi dalam praktek bisnis. Kemudian dari fungsi hukum bisnis adalah sebagai sumber informasi yang berguna bagi praktisi bisnis untuk memahami hak dan kewajibannya dalam praktek bisnis agar terwujud watak dan perilaku di bidang bisnis ya yang berkeadilan, wajar, sehat dan dinamis atau yang dijamin oleh kepastian hukum. Jadi di sini
tentunya dalam kegiatan bisnis ini tentu harus mempunyai kepastian, mempunyai legalitas yang jelas juga ya. Nah, dari sumber-sumber hukum bisnis itu sumbernya diantaranya ada hukum tertulis dan juga ada hukum tidak tertulis. Nah, sumber hukum tertulis itu seperti apa sumbernya? Nah, yang pertama KUH Per, ya, kemudian KUHD, kemudian undang-undang terkait dengan PT, terus undang-undang tentang pasar modal, terus undang-undang kepailitan, dan undang-undang HKI, dan lain-lain yang berkaitan dengan hukum bisnis ya. Kemudian hukum tidak tertulis yaitu jurisprudensi, kemudian kebiasaan, dan selanjutnya adalah perjanjian. Nah, jadi itu yang dapat saya sampaikan terlebih dahulu. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan berkaitan dengan masalah hukum bisnis, silakan nanti kita bahas di sesi selanjutnya ya. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah mengikuti dengan baik. Harapan saya video ini bisa bermanfaat bagi semua penonton, dan harapan dari saya bisa diberi masukan, saran kritik supaya bisa lebih baik lagi. Ya, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.